Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate di Indonesia. Masih bersama saya Om Surya. Hari ini kita akan membahas tentang mesin kopi espresso otomatis. Mesinnya ini adalah Sharer tipe Joy. Langsung nanti kita kupas secara form factor dan bagaimana spesifikasinya. Oke ya, langsung aja to the point. Ini Sharer Joy datang ke Coffee Technician. Dia sudah ada sih ya beberapa teknisi sebelumnya sudah menangani, hanya kliennya itu mengirim ke kita agar kita bisa, kalau kata kliennya ya, sama Om aja nih, Om Surya nih, dia lebih tahu kayaknya karena teknisi sebelumnya kemungkinan nih ya, mungkin bukan pegangannya juga ya. Ya di sini sih Coffee Technician menangani semua mesin, selama itu bukan mesin jet ya. Oke, sorry kidding. Oke, langsung aja Sharer Joy di sini. Ini mesin kopi otomatis. Dia sudah ada grindernya. Grindernya ada di posisi ini grinder. Ini bean chambernya. Di sini ada posisinya untuk group headnya ya, group headnya. Karena mesin otomatis ini nggak punya group head, tapi dia punya brewing head, gitu ya. Di sini ada brewing headnya. Ini brewing headnya dia bisa dicabut, bentuknya besar dan memang agak keras untuk mencabutnya. Itu tadi mesin ini kelasnya untuk office use ya. Secara form factor seperti ini, Sharer Joy. Ini tampak depan, panel depannya, ini drip tray-nya. Dan ini menggunakan sensor-sensor ya teman-teman semua. Jadi mesin otomatis Sharer Joy ini menggunakan sensor. Ketika kita seperti ini, contoh drip tray, ketika kita memasukkannya tidak tepat, dia akan tidak mau berfungsi. Ada peringatan di kontrol panel sininya ya, di panel displaynya. Kita harus tepat. Terus dia di sini ada water tanknya. Ini water tanknya. Water tanknya dia, ya seperti ini. Dia sudah ada filternya juga di dalamnya. Jadi teman-teman tuh sudah nggak perlu khawatir, wah nanti masuk nih ke dalam sistem, tidak. Biasanya mesin-mesin seperti ini sudah dilengkapi dengan filter ya. Dan ini sudah ada pengaturan untuk tingkat ke harsh atau tingkat apa ya? Tingkat alkalinya air ya. Sudah ada setelannya di program mesin ini. Ini untuk waternya, di sini untuk disebutnya puck chamber atau untuk hasil setelah ekstraksi, maka di sini ampas kopinya. Ini juga ada sensor-sensornya sama. Kalau kita memasukkannya kurang tepat atau tidak terbaca oleh sensor, maka mesin tidak akan beroperasional dengan baik. Ini secara tampilan ya. Samping. Ini belakangnya. Nah, ini belakangnya nih. Ada logonya. Samping lagi. Seperti ini ya. Nah. Terus kalau ada yang nanya, nih sama Om Surya, Om, ini mesin kopi bagus nggak? Semua mesin kopi bagus, tidak ada yang tidak bagus. Karena apa? Karena mereka pabrikan membuat mesin kopi sudah melakukan riset, mereka sudah pastinya ya sebelum dijual ke halayak ramai, pasti dia sudah ada standarisasi yang mesin ini akhirnya bisa dijual di halayak umum ya. Jadi semua mesin bagus. Jangan sampai kita berekspektasi, wah mesin ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini yang bagus, ini tidak. Semua mesin bagus, hanya klasifikasinya nanti yang menentukan. Yang membuat tidak bagus biasanya berdasarkan pengalaman Coffee Technician itu gini. Saya membeli mesin seharga 2 juta, tapi ekspektasi saya seharga mesin yang 20 juta ke atas. Nah, itu kadang-kadang bisa kita timbul pertanyaan, wah ini nggak bagus nih mesin. Karena perbandingannya mesinnya 20 jutaan, gitu ya. Jadi sampai situ dulu. Jadi semua mesin pasti bagus. Om, ini perawatannya mudah nggak? Ada pertanyaan lagi misalkan. Perawatan semua mesin itu mudah. Karena perawatan mesin itu hanya ketika kita tahu bagaimana menggunakan ini secara tepat. Dan instalasinya secara benar. Contoh instalasi seperti apa? Contoh, kebanyakan kerusakan di Indonesia ini terjadi karena arus listrik yang tidak stabil, ukuran diameter kabel yang tidak sesuai dengan ampere dan watt yang digunakan. Jadi sistem di dalamnya ini bekerja secara dipaksa atau bahkan kurang tenaga karena makanannya mesin itu kan listrik ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita melakukan tadi setapan yang tidak tepat, tidak ada stabilitas voltasenya, jadi mesin ini nanti akan tidak bekerja secara maksimal gitu ya teman-teman semua. Jadi perawatan semua mesin itu sangat mudah, kita bisa pakainya, kopinya benar, airnya benar, listriknya benar, dan setelah pakai dibersihkan. Itu perawatan paling mudah. Terus kalau ada pertanyaan lagi, Om itu yang di scale seperti itu gimana Om ya? Kalau Coffee Technician sih gini,
Karena coffee technician banyak melihat mesin-mesin secara anatomi dan form factornya di dalam sebuah mesin ya. Ada dia yang pipingnya itu dari teflon, ada yang dari silikon, ya kan, ada juga yang dari metal ya, seperti brass dan stainless. Ya kalau untuk coffee technician itu semua berawal dari airnya dan listriknya. Karena kalau ketegangan tidak stabil, dia tidak bekerja secara maksimal. Kalau airnya tidak baik, maka dia juga mesinnya terkena air yang akan membuat kotoran di dalamnya. Jadi kalau di scale itu sebenarnya mesin itu bekerja secara keras ya. Di scale itu mesin bekerja secara keras. Jadi nggak sembarangan mesin itu harus di scale. Nah kalau ini datang ke coffee technician, mesinnya lama nggak digunakan oleh klien coffee technician, sudah masuk ke teknisi sebelumnya, tapi ya kembali lagi semua kembali ke klien, mintanya di coffee technician, ya sudah, coffee technician sudah overhaul, jadi sudah siap berfungsi kembali ya teman-teman semua. Oh, terus kalau ada yang nanya lagi nih, Om, mesin kopi otomatis itu dengan mesin kopi yang bukan otomatis perbedaannya di mana? Sangat mudah. Mesin otomatis pasti dia jadi satu dengan grinder. Di sini grindernya tadi ya. Jadi dari biji kopi kita tuang ke sini, nanti dia menggiling langsung, lalu di sini untuk ekstraksinya. Jadi tidak ada portafilter. Kedua, dia menggunakan hanya program yang sudah disetel dari pabrik di sini. Jadi tinggal kita tekan cappuccino, maka jadi cappuccino. Kita tekan espresso, jadi espresso. Kita tidak melewati yang namanya kalibrasi sejauh apa tingkat kehalusan, ada tamping seberapa berat, terus juga golden shoot-nya gitu ya. Ini sudah diatur. Itu otomatis ya, berbeda dengan yang manual atau yang komersial. Komersial juga ada yang otomatis, tapi ya itu tadi perbedaannya. Ada yang easy to use, ada yang skill, menggunakan skill untuk membuat espressonya. Itu perbedaannya ya. Oke ya. Langsung aja kesini lagi. Jadi baik nanya nih, kita baik ngobrol. Mesin kopi ini digunakan di office dan dia touch panel ya di sini ya. Ini touch panel, tombolnya hanya yang tekan ini aja, on off-nya. Nanti dia rinsing, nanti dia mengecek semua sistemnya. Ketika dia sudah oke, sistemnya berjalan dengan baik, tidak ada sensor yang rusak, maka dia akan select your menu. Karena menunya ada di sini semua ya, ada espresso, cappuccino, cafe latte, mochaccino, foam milk, bahkan ada di sini ya, teman-teman semua. Jadi mesin otomatis Sergio ini sangat mudah digunakan sebenarnya. Cuma ya untuk kalau di komersial, untuk di cafe, saran coffee technician jangan ya. Ini bisa untuk di office saja, office yang ya sehari berapa banyak sih office minum kopi, nggak mungkin kan bisa sampai 50 gelas gitu, 1 jam atau 1 jam 20 gelas kan nggak mungkin. Ya paling yang ngopi berapa sih, 10, 15 gitu kan, atau di bawah 10 cangkir per hari ya, per day. Jadi ini mesin yang memang top ya kualitasnya. Dan ini sudah ada GS Certified yang namanya. GS Certified itu ada di sini. Nah, ini GS Certified-nya. Kalau teman-teman mau ngeliat, GS Certified itu seperti SNI-nya ya. Ini sudah oke lah. Mesin-mesin yang GS Certified. Sama seperti kalau pernah lihat mesin-mesin yang La Marzocco, Rancilio, ada yang GS Certified tuh. Itu SNI-nya ya, itu sudah bagus mesin itu. Terus juga ini power cord-nya aman, terpisah. Jadi kalau kita pindahan tuh nggak ribet, kita cabut power cord-nya, kita gulung, sudah. Sangat simpel kan? Jadi dia tidak mudah ketarik, nyangkut di mana. Kadang-kadang kita ada mesin yang kabelnya aja bikin nyangkut ya. Gitu ya teman-teman semua. Terus kalau ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman ya, kita sharing ya. Mesin itu butuh yang namanya perawatan monthly atau nanti by 3 bulan, 6 bulan, per tahun, sama seperti kendaraan. Agar dia bisa selalu beroperasional dengan baik, maka butuh perawatan secara monthly oleh teknisi. Jadi kalau ada yang bilang, oh bisa lewat YouTube, bisa, ada di sana, tapi teknisi, setahu coffee technician, tidak pernah ada sekalipun di YouTube yang memberitahukan perawatan secara teknik, gitu ya. Karena memang teknisi ini hal yang berbeda dengan how to use. Karena teknisi itu kita bicara teknologinya, sistemnya, agar dia selalu berjalan dengan sempurna, gitu ya. Jadi untuk perawatan dari sisi user itu hanya cukup digunakan dengan contoh mesin otomatis ini, biji kopinya harus yang renyah atau dia dark roast, terus airnya jangan yang harshnya tinggi, listriknya yang stabil, dan penggunaannya juga menunggu sistemnya ini, jangan dipaksa. Nah, kalau untuk di scale, disarankan di scale itu dilakukan oleh teknisi, karena memang kita punya obat yang berbeda, kita punya chemical yang berbeda dengan yang dijual di pasaran.
Karena kita teknisi nggak sembarangan memberikan chemical ke dalam mesin untuk membersihkan sistemnya dan jalurnya agar dia terus berjalan dengan baik mesinnya ya, teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman semua nanti juga punya pandangan. Kalau ada yang nawarin Serer Joy atau mesin otomatis versi lain, seri lain, kan juga ada sebelumnya kita Seiko Royal ya, otomatis. Teman-teman sudah punya pandangan ya. Jadi nggak cuma otomatis aja, semua mesin ya, berlaku secara umum bahwa penggunaan mesin yang tepat juga merupakan salah satu perawatan. Dan kalau untuk secara teknik, maka teman-teman bisa kontak Coffee Technician. Jadi promo ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kidding aja. Jadi kalau memang teman-teman butuh perawatan bulanan untuk mesin-mesin di kedainya, karena memang Coffee Technician bergerak di teknisi di Horeca ya, hotel, restoran, cafe, catering, bakery, alat-alatnya itu kita tanganin semua ya. Jadi biar bisa tetap nyari omset gitu. Oke, untuk sementara itu dulu teman-teman. Untuk Serer Joy sudah jelas, otomatis. Ini mesin oke, build up-nya oke. Digunakan di kantor sangat tepat. Kalau digunakan di cafe disarankan jangan, karena memang bukan klasifikasi untuk digunakan di cafe. Untuk teman-teman yang mau beli silahkan. Untuk yang sudah punya mau dirawat di sini boleh. Yang belum punya terus mau beli, cari di internet aja siapa distributornya. Karena Coffee Technician tidak jual mesin kecuali diminta carikan oleh klien. Ya nggak jual mesin karena memang kita bukan distributor dan kita juga bukan sales representatif, tapi kita lebih ke teknisi independen yang memang kita menangani banyak mesin-mesin di Horeca karena sangat jarang owner-owner dan klien-klien ini yang mengetahui bahwa setiap alat yang digunakan dalam bisnis Horecanya atau F&B industrinya itu butuh perawatan ya. Oke teman-teman, see you next vlog. Untuk sementara ini dulu, Serer Joy, otomatis. See you in next vlog. Thank you.